Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Oh, dia baik, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, selamanya dia baik. Shalom ibu-ibu para wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya ibu-ibu semua sehat sampai hari ini. Ibu-ibu sore hari ini merenungkan kebenaran firman tentang bahaya kekhawatiran. Jadi hari-hari ini ada yang kita itu khawatir ya, khawatir tentang sakit penyakit, khawatir tentang ekonomi yang dalam pandemi ini tidak seperti dulu ya, selalu ada halangan. Kita boleh khawatir itu, kita tuh masih dalam dunia ya, tapi jangan sampai kekhawatiran itu mempengaruhi kita ya, karena di dalam kekhawatiran itu ada bahaya ya. Kalau Tuhan, di firman Tuhan tuh selalu jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, kekhawatiran itu nggak baik gitu tuh, mesti ada bahaya. Tuhan memperingatkan, ada peringatan yang harus kita waspadai, yang harus kita renungkan, yang harus kita jaga, jangan sampai kekhawatiran itu mencekam dalam kehidupan kita. Saya percaya minggu kemarin waktu Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan juga tentang kekhawatiran. Tuhan tahu kalau umat Tuhan hari-hari ini khawatir, tapi sore hari ini bahaya tentang kekhawatiran saya ambil
diambil dari Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kita jangan sampai setiap hari kita merasa khawatir. Di sini peringatan bahaya kekhawatiran itu bahwa kita tuh jadi bungkuk, jadi bungkuk gini. Jadi biasanya jalan tegak gitu, kalau kita banyak khawatir, badan kita jadi bungkuk. Ini Amsal ya. Jadi kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, membungkukkan orang. Kalau Tuhan sudah memperingatkan umatnya bahwa jangan kamu khawatir anak-anakku, itu ada peringatan, yaitu bahaya tentang kekhawatiran yang harus kita waspadai. Yang pertama tadi, bisa membungkukkan badan kita. Jadi kalau kita melihat orang sudah mulai merengut, bungkuk gitu, pasti itu banyak pikiran yang disimpan di dalam hati. Jadi kita harus waspada. Yang pertama, jangan sampai kita menyimpan kekhawatiran itu melingkupi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kalau kita khawatir, Ibu ya, di sini dikatakan bahwa seperti air yang keruh dan sumber yang kotor. Di hati kita keruh dan sumber yang kotor. Kalau kita menyimpan kekhawatiran, yang kedua di sini dikatakan seperti air yang keruh. Hati kita tidak bersih, bahkan kotor. Kalau hati kita sudah keruh dan sumber yang kotor, yang keluar pasti kata-kata kotor, pasti yang tidak baik, pasti yang tidak memberkati. Jadi yang kedua, kekhawatiran itu jangan kita simpan di dalam hati. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa seperti mata air yang keruh tuh kotor, sumber yang kotor. Jangan sampai hati kita ini diliputi kekhawatiran seperti mata air yang kotor. Ya, jelas kalau di hati kita ini kotor, keruh, keluar di mulut kita tidak memberkati. Pasti menjengkelkan orang lain, bahkan kata-kata yang tidak memberkati. Yang ketiga, Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Jadi yang ketiga, kita sudah mendengar firman Tuhan seperti hari Selasa, hari Minggu kita sudah mendengar firman Tuhan. Hari Selasa kita juga sudah merenungkan firman Tuhan, mengikuti persekutuan wanita WPA ini ya. Dan kadang kita juga mendengar di televisi firman Tuhan. Aku sudah mendengar firman terus. Tapi di sini dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar, yang selalu mendengar firman Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita menyimpan kekhawatiran. Sidik-sidik khawatir, sedikit-sedikit khawatir. Bek-bek seperti ini, khawatir. Di sini dikatakan seperti firman itu terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit dalam pertumbuhan. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Karena kita setiap hari khawatir, akan anak-anak, akan anak cucu kita, akan apapun kita jangan khawatir ya Ibu ya. Jadi di sini jelas bahwa seperti kalau kita sudah mendengar firman Tuhan tapi kita sering khawatir, di sini dikatakan dalam mereka terhimpit oleh kekhawatiran kita. Firman itu terhimpit, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Firman itu terhimpit karena kekhawatiran kita sehari-hari. Malam tidak bisa tidur, kita khawatir. Tidur tapi pikiran kita jalan-jalan, kita khawatir dulu ya Ibu ya. Jadi kita mendengar firman Tuhan sia-sia karena terhimpit oleh kekhawatiran kita dan kita tidak bisa bertumbuh.
Di sini dikatakan mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kita tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Ya, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Ya, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, tapi hati ini masih ada kekhawatiran. Jadi seperti benih yang di hati ini diselimuti duri, dihimpit sehingga tidak bertumbuh dan bahkan akan mati. Kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Jadi kalau kita sering khawatir, kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Ya, di sini dikatakan seperti itu. Sia-sia. Aku sudah mendengar firman Tuhan. Kalau Selasa seperti ini saya siap untuk mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tapi kekhawatiran itu selalu kita simpan di dalam hati kita setiap hari. Di sini dikatakan firman Tuhan katakan terhimpit oleh kekhawatiran kita sendiri. Firman itu, benih itu jatuh di dalam hati kita yang terhimpit oleh kekhawatiran kita sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Karena Tuhan itu tidak bekerja pada orang yang sering khawatir. Kuasa Tuhan tidak bisa bekerja kalau kita sering khawatir. Kesembuhan tidak akan terjadi kalau kita sering khawatir. Kalau kita khawatir, setiap hari khawatir, lebih baik kita percaya saja pada Tuhan. Jangan khawatir, kita percaya pada Tuhan, kita percaya, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sudah katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Ya, jadi kita sudah serahkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa memikirkan sendiri. Yang keempat, Lukas 10 ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita juga khawatir. Tuhan katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Jadi yang keempat, khawatir itu menyusahkan diri. Bukan orang lain yang menyusahkan kita, tapi diri kita sendiri menyusahkan diri. Wah, susuku ini gimana ya? Ada di luar kota. Saya tidak percaya. Tutu sudah, ini contoh saja ya, seperti ibu-ibu pasti mikir, oh ini gini. Kita tidak percaya. Mereka juga punya, jadi asuh oleh anak mama papanya sendiri, tapi kita sebagai nenek mikir, cucu itu gimana nanti gini. Nah ini contoh kecil ya. Kita menyusahkan diri kita sendiri. Kita tidak kuat kalau kita sedikit-sedikit memikirkan anak kita yang sudah di luar kota, yang sudah tugas kita hanya percaya pada Tuhan, berdoa untuk mereka. Kita percaya, jangan menyimpan pikiran yang macam-macam untuk keluarga kita yang jauh. Kita hanya berdoa untuk mereka. Jadi kita jangan menyusahkan diri. Tidak menyusahkan diri saja, hidup ini sudah susah, sudah sulit. Kok malah ditambah lagi kita berbuat menyusahkan diri kita dengan kekhawatiran kita. Kita memikirkan banyak masalah. Ya, kita banyak masalah kita pikirkan sendiri. Ya, di sini dikatakan bahwa khawatir itu menyusahkan diri kita sendiri. Kita harus belajar bahagia bersama keluarga, bersama Tuhan. Selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Kalau Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu padaku, engkau percaya saja kepadaku, aku yang memelihara mereka. Kalau Tuhan sudah memelihara itu tidak cuma memberkati, makan, minum sudah cukup, tidak, juga perlindungan dipelihara Tuhan, juga kesehatan dipelihara Tuhan. Kita di sini, anak-anak kita jauh di luar kota, ada pandemi seperti ini, mereka bekerja campur dengan orang lain. Kita mikir, seperti ini, itu berarti kita menyusahkan diri gitu kan. Kita sendiri dengan banyak perkara. Ya, kalau kita pikir sendiri, kita tidak kuat. Bahkan kita bisa stres, asam lambung tinggi, kita bisa sakit. Tadi dikatakan bahwa mati gitu ya. Jadi terus terang, kalau Tuhan sudah berfirman di dalam firman-Nya bahwa tentang kekhawatiran itu karena ada peringatan untuk anak-anaknya, untuk kita para wanita pilihan Allah. Jangan kamu khawatir. Kalau orang sering khawatir, bisa membungkukkan badan kita,
kita banyak pikiran, terus lama-lama kita jadi bungkuk gitu ya Pak. Yang kedua tadi, sudah mendengar firman Tuhan, tapi benih itu jatuh terhimpit oleh kekhawatiran kita. Jadi kita jangan khawatir ya. Yang keempat, khawatir itu bisa menyusahkan diri kita sendiri ya. Kita percaya saja pada Tuhan. Yang kelima, ini yang terakhir ya Ibu ya. Matius 6 ayat 27. Kekhawatiran itu penghambat mujizat terjadi. Matius 6 ayat 27. Lawannya khawatir itu percaya Ibu-ibu. Jadi kita tidak usah khawatir. Lawannya khawatir itu percaya. Jadi kita milih percaya saja sama Tuhan. Percaya saja. Apapun Tuhan yang terjadi, aku tetap percaya kepadamu bahwa Engkau akan menolong, melindungi, menyertai kita. Siapakah di antara kamu yang khawatir? Karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Seumpama kita sudah jatuh tempo ya, punya apa, sudah jatuh tempo, kita khawatir. Apakah kita khawatir loh? Kita tidak ditagih gitu sama bank, kan tetap ditagih. Jadi kita nggak usah khawatir. Tetap kita percaya pada Tuhan. Di sini dikatakan Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya Ibu-ibu ya, kita jangan khawatir. Kita percaya saja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah pandemi ini, masalah ekonomi yang cari uang sekarang sulit, cari bekerja sekarang kita sulit gitu ya. Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah menyusahkan diri kita dengan banyak perkara, tapi kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita khawatir, tadi ada bahaya tentang kekhawatiran kita. Kita serahkan saja kepada Tuhan tentang masalah kehidupan kita sehari-hari, masalah keluarga kita. Kita hanya berdoa dan kita serahkan kepada Tuhan dan percaya. Saya percaya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Demikianlah firman Tuhan sore hari ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya para wanita pilihan Allah dengan setia Tuhan mendengar akan kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana tentang bahaya kekhawatiran. Tuhan, sekarang kita tahu bahwa kita tidak boleh khawatir, sedikit-sedikit khawatir Tuhan, karena ada bahaya tentang kekhawatiran itu. Kalau Engkau sudah memperingatkan kita jangan khawatir, itu pasti ada bahaya di dalam peringatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu dan kami tidak khawatir Tuhan, supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir ini Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, melindungi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.